Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Saya Restu Wulandari akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Dan berikut Kabar Parlemen selengkapnya. Kita awali kabar parlemen dengan informasi dari Komisi 11 DPR RI. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR, Ms. Bakun, memastikan bahwa pelebaran defisit anggaran APBN 2026 merupakan hal yang positif dan memenuhi aspirasi masyarakat. Menurutnya, pelebaran tersebut masih dalam batas aman, sehingga diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ketua Komisi 11 DPR RI, Ms. Bakun, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk pelebaran defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 sebesar 2,68%. Pelebaran defisit tersebut telah disepakati dalam rapat kerja banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ms. Bakun mengaku mendapat informasi dari Purbaya bahwa langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilai langkah itu menjadi hal yang positif, terlebih diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pelebaran defisit yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu adalah sebuah respon yang sangat positif, memenuhi aspirasinya masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat daerah. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada Bapak Presiden Prabowo. Kemudian Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kepada Menteri Keuangan, ini ada permintaan aspirasi daerah mengenai transfer daerah, minta ditambah. Saya sudah kasih sekian, tapi daerah masih minta. Kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke Pak Purbaya. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari Pak Purbaya, bahwa beliau diminta menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk tambahan transfer ke daerah. Dan ini aspirasi murni daerah. Dan respon Bapak Presiden untuk memerintahkan Menteri Keuangan memberikan respon itu luar biasa kalau menurut saya. Menurut saya luar biasa. Dan perlu diberikan apresiasi. Pak Purbaya telah merespon dua aspirasi, yaitu aspirasi pasar dan aspirasi masyarakat daerah. Yang disampaikan tentunya kepada Bapak Presiden. Dan Pak Purbaya sebagai menterinya Pak Prabowo menjalankan dengan tertib semua instruksi Presiden tersebut. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya, masih seputar APBN, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 menjadi undang-undang. Dengan nilai total lebih dari 3.800 triliun rupiah, APBN ini akan menjadi landasan kebijakan fiskal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun kedua masa jabatannya. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja atau APBN 2026 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 1/2025-2026. Persetujuan ini dicapai dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 23 September 2025. Sebelum disahkan, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, membacakan kesimpulan pandangan mini fraksi yang telah disepakati dalam pembahasan tingkat 1 pada Kamis 18 September lalu. Tercatat ada 8 fraksi menyetujui rancangan Undang-Undang APBN 2026 disahkan menjadi undang-undang. Rinciannya PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Berdasarkan keputusan rapat paripurna belanja negara pada 2026 ditetapkan sebesar 3.842,72 triliun rupiah. Usai disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ditemui usai rapat paripurna menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPR RI dan menekankan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat. Tapi yang pertama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada DPR sehingga pembahasan RAPBN dan anti APBN 2026 berjalan dengan lancar dan mulus, dan di dalamnya ada semua, mungkin nggak maksimal tapi optimal, yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di seluruh masyarakat kita.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, usai rapat paripurna mengungkapkan optimisme bahwa RAPBN 2026 sudah dibahas secara mendalam. Ini akan menjadi senjata fiskal yang ampuh menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang. Ia menekankan peran vital APBN 2026 sebagai modal penting membalikan keadaan, mendorong kebangkitan dan merevitalisasi industri nasional. Yang paling penting sesungguhnya apa? Ketika pemerintah dengan Badan Anggaran DPR bersepakat pertumbuhan di 5,4%, bagi kami itu adalah fondasi penting untuk terus mengawal visi, mimpi, dan termasuk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, ke depannya bisa 6, 7, sampai 8%. Adapun postur final Undang-Undang APBN 2026 setelah revisi di Banggar DPR RI, yaitu pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, keseimbangan primer Rp89,7 triliun, defisit anggaran Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB, naik 0,2%. Dan pembiayaan anggaran Rp689,1 triliun. Restu Wulandari, Adi Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Selain mensahkan APBN, DPR RI dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 juga menyetujui 52 rancangan undang-undang yang masuk program legislasi nasional prioritas tahun 2025. Daftar RUU yang masuk prolegnas RUU prioritas tahun 2025 dan prolegnas RUU tahun 2026 diantaranya RUU tentang perampasan aset. Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui 52 rancangan undang-undang RUU dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Persetujuan ini diketok dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani di ruang paripurna Gedung Nusantara II. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR, Bob Hasan, mulanya menyampaikan laporan evaluasi sekaligus revisi prolegnas prioritas 2025 dan penyusunan prolegnas prioritas 2026. Bob menyampaikan laporan bahwa terdapat 23 usulan RUU baru yang dimasukkan dalam perubahan kedua prolegnas prioritas 2025 dan juga masuk ke prolegnas 2026. Salah satu RUU yang akan menjawab keresahan publik mengenai RUU tentang perampasan aset dengan tindak pidana masuk ke prolegnas 2025. Badan Legislasi bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI sepakat untuk memasukkan 23 RUU usulan baru ke dalam perubahan prolegnas RUU tahun 2025-2029, diantaranya RUU tentang perampasan aset atau RUU perampasan aset terkait dugaan tindak pidana. Setelahnya, Ketua DPR Puan Maharani menanyakan persetujuan anggota Dewan yang hadir dan seluruh fraksi secara aklamasi menyetujui. Selain perampasan aset, RUU prolegnas lain yang disahkan meliputi berbagai bidang mulai dari penyiaran, ASN, KUHAP, kepolisian, pelindungan konsumen, ketenagakerjaan, pendidikan hingga RUU tentang daerah kepulauan. Restu Wulandari, Adi Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV melaporkan. Kita ke Badan Anggaran DPR RI, pemirsa, yang turut buka suara soal keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menggelontorkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah ke perbankan. Menurut Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, penempatan dana tercantum dalam undang-undang. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan kebijakan Kementerian Keuangan mengucurkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah disuntikan ke bank milik negara atau Himbara tidak menyalahi aturan. Menurut Said, penempatan dana tersebut memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang APBN tahun 2025, Pasal 31 Ayat 2 dan 3. Hal terpenting, Said mengatakan memastikan dana tersebut berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat. Memang disadari di dalam raker ada berbagai penyesuaian. Karena berbagai penyesuaian terjadi, tentu ada peningkatan belanja, baik di pusat maupun di daerah. Semua ini dilakukan
pemerintah dan Banggar dalam rangka merespon berbagai kebutuhan khususnya untuk TKD daerah istimewa dan dana otonomi khusus. Sebelumnya Kementerian Keuangan mengucurkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank himbara, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Pendapatan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan penempatan dana dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit bisa tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun juga menyoroti langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam memperkuat likuiditas perbankan melalui kebijakan penempatan dana 200 triliun rupiah. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengapresiasi pengangkatan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Politikus Golkar ini menilai Purbaya memiliki kapasitas intelektual, pengalaman panjang di bidang ekonomi, dan kemampuan menangkap visi Presiden Prabowo Subianto. Misbakun menekankan keberhasilan Purbaya ke depan terletak pada kemampuannya menawarkan desain baru bagi kebijakan fiskal, terutama dalam mendukung target Prabowo mewujudkan APBN berdaulat dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan Purbaya mengucurkan dana 200 triliun rupiah untuk bank himbara menurut Misbakun tidak menyalahi hukum dan justru memperkuat likuiditas perbankan dan merespon isu kelangkaan dana di pasar. Menteri Keuangan pengambil kebijakan di sektor fiskal, Pak Purbaya tentunya mempunyai strategi sendiri bagaimana memperkuat posisi keuangan negara. Tentunya apa yang disampaikan Pak Purbaya itu mempunyai tujuan yang baik, supaya kementerian segera membelanjakan uang yang ada di posisi di rekeningnya kementerian dan lembaga yang bersangkutan. Misbakun mengungkapkan Purbaya sebagai Menteri Keuangan membawa harapan baru bagi perekonomian Indonesia. Meski awalnya diragukan publik, Purbaya sebagai pengganti Sri Mulyani mulai direspon positif oleh pasar. Restu Wulandari, Ade Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin audiensi mendengarkan sejumlah masukan mengenai reforma agraria pada Rabu 24 September 2025. DPR RI dan pemerintah menerima aspirasi kelompok petani dan nelayan guna mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria. Ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad dalam pertemuan ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan 3 poin utama yang menjadi fokus DPR dalam mendorong percepatan reforma agraria. Pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi program Satu Peta serta merapikan tata ruang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, DPR juga mendorong pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria yang akan menjadi lembaga khusus mengawal program reforma agraria. Ketiga, DPR berencana membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria serta akan disahkan dalam paripurna pada 2 Oktober 2025 mendatang. Yang pertama, 1. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan Satu Peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Terima kasih, selamat Hari Tani Nasional. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut, penerimaan audiensi buruh tani dihadiri oleh sejumlah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sa'ad Mustafa, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto hingga 5 menteri di Kabinet Merah Putih menerima perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria dan sejumlah organisasi petani. Pertemuan ini digelar tepat pada momentum peringatan Hari Tani Nasional di ruang rapat Komisi 13 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Rabu siang. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sa'ad Mustafa menegaskan persoalan dihadapi petani harus segera diselesaikan. Salah satunya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Wakil Ketua DPR RI Sa'ad Mustafa menyatakan kebutuhan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat. Jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik, bisa menimbulkan masalah merugikan rakyat, khususnya para petani. Karena itu, kata Sa'ad, diperlukan kolaborasi guna mempercepat penyelesaian persoalan dihadapi para petani. Bertepatan peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September, Sa'ad mengucapkan terima kasih kepada semua pihak mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria. Sa'ad berharap momentum ini menjadi awal sejarah penyelesaian berbagai persoalan di sektor pertanian. Kepemilikan dan penguasaan atas tanah bagi rakyat ini kan menjadi sangat penting. Ini penting, kepastian dan keadilan. Kenapa? Karena secara sosiologi, konflik, persoalan, tanah ini akan menjadi persoalan klasik yang memang tidak akan pernah selesai. Selalu ada. Kenapa? Karena dari jumlah tanah kita ini kan nggak akan bertambah. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan rasa bangga atas pidato Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pidato tersebut dinilai sebagai kehormatan dan momentum penting bagi Indonesia di forum internasional. Presiden Prabowo Subianto mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan giliran ketiga. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif, serta dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan kemanusiaan di Gaza. Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 23 September 2025, menyampaikan rasa bangga atas peran Indonesia di forum internasional tersebut. Alhamdulillah bahwa Pak Presiden Prabowo sudah memberikan pidatonya di sidang PBB yang dalam pidatonya tentu saja kami DPR merasa bangga bahwa Indonesia atau Presiden Prabowo mewakili Indonesia, rakyat Indonesia berpidato menyatakan bahwa Indonesia tetap menyatakan posisinya sebagai negara yang bebas aktif, kemudian tetap akan terus mendukung kemerdekaan Palestina dan menyatakan bahwa dengan situasi dunia global yang seperti ini, beliau menyatakan posisi kita akan terus mendukung kemanusiaan di Gaza. Puan juga menilai pidato Presiden Prabowo Subianto merupakan momentum untuk menegaskan posisi Indonesia di panggung dunia. Dari Jakarta, Rasulullah dari Ade Chandra Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Hal itu disampaikan Puan saat menanggapi dorongan sejumlah tokoh nasional termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang sebelumnya menyuarakan begitu penting reformasi Polri. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi dorongan sejumlah tokoh nasional termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyuarakan begitu penting reformasi Polri. Isu ini semakin menguat seiring meningkat tuntutan publik atas profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas kepolisian.
Hal tersebut disampaikan Puan saat konferensi pers usai memimpin rapat paripurna di Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 23 September 2025. Puan menegaskan reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Menurut Puan, perbaikan di tubuh Polri tidak boleh setengah-setengah, harus mencakup perubahan internal maupun eksternal. Ya, transformasi dari dalam sampai keluar untuk perbaikan yang sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh saja kemudian mau memperbaiki asal semangatnya sama untuk kebaikan bangsa dan negara. Reformasi Polri menjadi isu berulang sejak era reformasi 1998. Namun hingga kini masih menuai kritik terkait praktik penyalahgunaan wewenang, rendahnya transparansi dan kasus-kasus pelanggaran etik aparat. Dengan dorongan dari DPR, pemerintah dan masyarakat sipil, Puan optimistis transformasi menyeluruh di tubuh Polri bisa diwujudkan. Restu Wulandari, Ade Chandra, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan tidak ada perwakilan legislatif dalam Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dasko mengatakan DPR akan jadi pengawas bagi Komite Reformasi Polri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menuturkan posisi DPR RI justru akan mengawasi proses reformasi Polri yang bakal dilakukan oleh komite tersebut agar hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat. Dasko juga menjelaskan tim bentukan Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan Komite Prabowo yakni akan bertugas pendataan internal serta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membantu Komite Reformasi Polri. Kayaknya enggak deh. Kan itu kan urusannya eksekutif. Persiapan yang akan melakukan pendataan, kemudian dibagi dalam beberapa sub kelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Sehingga menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat suatu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam. Demikian. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kementerian BUMN akan jadi badan penyelenggara BUMN. Informasi selengkapnya di Kabar Parlemen usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Kementerian BUMN tidak akan bergabung dengan Danantara. Dasko mengatakan Kementerian BUMN akan berubah menjadi badan penyelenggara BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan alasan terkait revisi UU BUMN untuk mengakomodir beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait BUMN. Selain itu, revisi dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat mengenai BUMN serta fungsi BUMN, mengingat Kementerian BUMN saat ini mengungsi sebagai regulator. Dasko menargetkan revisi UU BUMN dapat diselesaikan sebelum penutupan masa sidang 1 tahun 2025-2026. Dia sendiri. Sendiri. Ya. Berarti nanti namanya badan penyelenggara badan usaha milik negara. Badan penyelenggara BUMN. Berarti BP ya depannya ya Pak? BP BUMN ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Parlemen kali ini. Saksikan terus Kabar Parlemen di Berita Nasional TV. Saya Restu Wulandari bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.